Di tepi danau yang memantulkan cahaya senja, Zidan berdiri mematung di balik rerimbunan pohon. Matanya tajam mengawasi dua sosok yang tengah tertawa bersama di pinggir sebuah danau. Nando dan Saleha tampak begitu bahagia, menikmati angin sepoi-sepoi. Pemandangan itu bagai bara api yang meledak di dada Zidan. Hatinya bergemuruh, amarah dan cemburu menguasai setiap pikirannya. Wanita yang seharusnya bersandar di pelukannya, kini terlihat begitu nyaman bersama pria lain. Seketika tekad membara di hatinya, ia tak akan membiarkan Saleha pergi begitu saja. Dalam hatinya, Zidan menyusun kembali rencana yang sebelumnya berkali-kali berujung pada kegagalan. Di meja kecil kamar yang remang, ia menatap foto-foto lama yang memicu rasa rindu dan kepedihannya. Baginya, Saleha adalah istrinya yang hilang, meski kenyataannya tak sejalan dengan ingatan itu. Namun, Zidan yakin ia bisa mengembalikan apa yang menurutnya adalah miliknya. Dengan keteguhan yang hampir fanatik, ia merancang segala cara untuk mendekati Saleha lagi. Bahkan, jika itu berarti harus melibatkan masjid tempat wanita itu mengajar anak-anak mengaji. Tak ada keraguan dalam hatinya. Ia hanya ingin Saleha kembali ke sisinya. Di sisi lain, sebelumnya Nando, Saleha, Bara, dan Bu Heni duduk mengelilingi sebuah foto. Foto itu menangkap sosok Bu Soraya tengah berbicara dengan seorang pria di pinggir danau, tempat di lokasi kecelakaan kapal 4 tahun silam. Saleha memandangi foto itu dengan perasaan campur aduk. Ia yakin ini ada kaitannya antara Bu Soraya dan kejadian yang membuat istri Zidan menghilang. Nando bagaimanapun menahan diri untuk tidak langsung percaya. Ini bisa saja jebakan, ujarnya. Khawatir petunjuk itu hanya memutar-balikan fakta. Namun Bara segera membantah. Dengan suara penuh keyakinan, ia menyebut nama Zahwa, orang yang dulu pernah memberi informasi tentang keterlibatan Bu Soraya. Ada kebencian mendalam di sana, katanya. Bu Soraya tak pernah menyetujui pernikahan Zidan, dan tragedi itu bisa saja menjadi tindakannya untuk memisahkan mereka. Mendengar semua itu, Nando merasa ada bahaya yang mengintai. Tanpa membuang waktu, ia meminta Saleha untuk lebih berhati-hati, terutama terhadap Zidan. Jangan pernah dekat-dekat lagi dengannya, tegas Nando. Lebih dari itu, ia menyarankan agar jadwal mengajar anak-anak mengaji dipercepat, agar Zidan tak memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Bagi Nando, Zidan adalah ancaman nyata. Pria itu bisa melakukan apa saja demi mencapai tujuannya, bahkan mengorbankan akal sehatnya sendiri. Namun bagi Saleha, situasi ini adalah teka-teki besar yang semakin sulit dipecahkan, antara masa lalu Zidan dan kebenaran yang mulai terkuak. Sementara itu, Zidan semakin sering datang ke masjid. Tatapannya selalu tertuju pada satu sosok, yakni Saleha. Dengan sabar, ia menunggu momen yang tepat untuk mendekatinya, meskipun wanita itu semakin menjaga jarak. Kegelisahan di hati Zidan tak terpadamkan. Baginya, cintanya yang menurutnya hilang itu layaknya bara api yang tak pernah benar-benar mati. Di saat yang sama, tanpa sepengetahuannya, Nando dan Bara sudah mulai menyusun strategi baru untuk mengungkap kebenaran. Keterlibatan Bu Soraya hanya tinggal menunggu waktu untuk terbongkar. Sementara itu, masa lalunya mulai merayap keluar dari bayang-bayang, menyisakan luka lama yang belum sembuh. Zidan dengan tekad yang membutakan tak menyadari bahwa obsesinya hanya akan menambah rumit permasalahan. Di sisi lain, Nando dan Bara berpacu dengan waktu untuk melindungi Saleha dari bahaya yang semakin mendekat. Kebenaran dan kebohongan kini saling berkelindan. Namun satu hal yang pasti, akan ada di antara mereka yang akan keluar sebagai pemenang di akhir cerita ini. Tentu saja pihak yang benar, yakni Saleha dan Nando.